berlari menuju kepada menit-menit yang terakhir begitu untuk pengambilan keputusan. Tahapnya banyak, dari mulai mengidentifikasi masalah sampai kemudian mengidentifikasi kriteria apa saja yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan, kemudian mempertimbangkan kriteria, mengembangkan alternatif apa saja yang harus dilakukan, sampai dengan kemudian membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan yang ada, menilai resikonya, memilih alternatif terbaik sampai mengimplementasikan keputusan. Saya hold sebentar, lihat ke pertanyaan Mbak Surwati. Apakah perencanaan yang dibuat manajer itu harus mendapat persetujuan semua pihak? Ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang pertama tentu saja, siapa yang dimaksud dengan semua pihak? Apakah itu semua elemen lingkungan? Wah, kalau semua elemen lingkungan harus diperhatikan, jangan-jangan nggak akan bisa membuat rencana ya Mbak, karena semua bidang, semua pihak biasanya mempunyai kepentingan yang berbagai macam. Yang paling penting adalah harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perusahaan. Salah satunya ditentukan oleh apa? Lakukan analisis SWOT untuk membuat perencanaan. Itu kemudian yang akan membuat Anda Anda tidak terlalu tertutup dalam membuat perencanaan, karena tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungannya yang kemudian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis SWOT. Gitu ya Mbak Surwati ya. Nah, sampai di dalam proses pembuatan keputusan, ini yang ada versi bahasa Inggrisnya begitu. Tipe-tipe keputusan ada berbagai macam. Keputusan yang diprogram. Keputusan yang diprogram ini biasanya dibuat satu keputusannya kemudian bisa diimplementasikan berkali-kali di dalam aktivitas manajerial. Ada juga yang tidak diprogram, dibuat satu, ditujukan untuk satu kasus tertentu. Ada juga yang dengan kepastian serta resiko dan ketidakpastian yang tinggi. Berbagai tipe keputusan yang bisa kita hadapi. Apakah hambatan psikologis ketika membuat keputusan? Seorang manajer memang harus membuat keputusan. Mau nggak mau dia harus selalu membuat keputusan. Tahapnya tadi sudah dijelaskan, tapi tidak berarti bahwa membuat keputusan itu gampang. Karena ada berbagai keputusan. Penyakit Hamlet, cenderung tidak mau membuat keputusan karena mungkin dia terlalu takut untuk membuat keputusan. Atau dorongan berlebihan, senang banget buat keputusan sehingga kemudian dia hanya menggunakan intuisinya saja, nggak mau memperhatikan lingkungan. Itu juga berbahaya. Atau lebih takut atau cemas pada akibatnya, nggak mau membuat keputusan karena dia merasa bahwa semua akibatnya akan negatif, sehingga lebih baik nggak bikin keputusan. Atau berdiam diri, udah deh cuek-cuekan aja deh, nggak buat keputusan aja deh daripada saya bikin keputusan yang salah. Nah, ini adalah berbagai hambatan psikologis yang harus kita pahami karena bagaimanapun manajer tetap manusia yang mempunyai keterbatasan psikologis dalam membuat berbagai keputusan. Demikian juga dalam pembuatan keputusan ada berbagai hambatannya, misalnya kurang lengkap informasi. Harusnya tahu apa yang diperhatikan lingkungan seperti pertanyaan Mbak Surwati, tapi ternyata waktu dan energinya terbatas untuk memahami lingkungan. Maka ya dia harus memahami bahwa informasi dan datanya terbatas. Atau kesulitan menggunakan tolok ukur. Atau munculnya tujuan ganda. Sepertinya tujuan yang ingin dicapai untuk membuat keputusan yang itu. Tapi di dalam prosesnya dia merasa bahwa tujuannya bukan yang itu, ternyata yang lain begitu. Misalnya saya tujuannya adalah meluaskan toko yang sekarang. Ternyata dalam prosesnya saya mendingan nggak meluaskan deh. Saya mendingan mencari partner bisnis yang lain. Sehingga kemudian memang susah untuk membuat tujuan apa yang ingin dicapai. Tentukan secara spesifik mana tujuan yang akan dicapai. Apakah memperluas toko yang sudah ada sekarang atau mencari partner bisnis yang lain. Karena dua perencanaan ini tentu saja akan menghasilkan keputusan yang berbeda untuk mendekatinya. Kemudian ada lebih dari satu orang yang berwenang mengambil keputusan. Ya, manajer ada berbagai level, semuanya punya kepala, semuanya punya pemikiran, dan semuanya harus diperhatikan. Oke. Teknik pembuatan keputusan ada yang bisa dilakukan secara berkelompok melalui curah pendapat atau brainstorming. Semuanya dikumpulkan, mengeluarkan ide, tidak boleh saling mengatakan negatif. Kemudian membuat keputusan. Ada juga teknik nominal. Teknik nominal itu dilakukan dengan orangnya dikumpulkan, masing-masing membuat list, kemudian ditentukan dari mana yang paling tinggi sampai dengan paling rendah. Kemudian